Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal bercerita, pernah pada suatu saat Imam Ahmad ingin sekali berziarah ke kota Basrah, salah satu kota di Irak pada waktu itu. Padahal kata Imam Ahmad, saya waktu itu nggak ada janjian sama seseorang, nggak ada karim, nggak ada kerabat, nggak ada teman, nggak ada sahabat sama sekali di kota Basrah. Tapi keinginan itu memuncak, saya kepengen ke sana, kata Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dia merupakan salah satu murid dari Imam Syafi'i, ulama besar, ahli hadis. Berjalanlah ke kota Basrah di Irak. Sesampainya di sana, Imam Ahmad tiba di sana sampai kemudian menjelang malam, salat Isya di masjid. Begitu jamaah Isya bubar, Imam Ahmad hendak tidur di masjid, bermalam gitu. Maka pada waktu itu, tiba-tiba ada marbot masjid yang kemudian menegur Imam Ahmad. Siapa Anda? Imam Ahmad hanya mengatakan, saya ini adalah seorang musafir. Imam Ahmad tidak memperkenalkan dirinya sama sekali. Padahal waktu itu tidak ada yang nggak kenal Imam Ahmad. Imam Ahmad sangat terkenal waktu itu. Cuma ya Imam Ahmad namanya aja dikenal. Nggak banyak yang tahu wajahnya Imam Ahmad. Kenapa ya waktu itu? Karena mungkin belum ada foto-foto ya. Imam Ahmad nggak pernah selfie kayak kita sekarang. Jadi Imam Ahmad dikenal namanya, bukan wajahnya. Jadi marbot ini mengatakan, siapa Anda? Imam Ahmad hanya mengatakan, saya adalah seorang musafir. Marbot mengatakan, jangan nginep di masjid, nggak boleh. Maka Imam Ahmad diusir, masjidnya dikunci, pintu masjid dikunci. Akhirnya Imam Ahmad kemudian ke teras masjid. Begitu nyampe di teras masjid, marbotnya ngikutin. Marbot ngikutin. Ngapain di sini? Saya udah bilang nggak boleh nginep di masjid. Saya nggak nginep di masjid, saya cuma mau nginep di teras masjid. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Akhirnya Imam Ahmad diusir keluar dari pagar masjid. Begitu Imam Ahmad keluar dari pagar masjid, tiba-tiba di sebelah masjid ada seorang penjual roti yang kemudian memanggil Imam Ahmad. Wahai fulan, karena nggak tahu namanya siapa, kamu boleh nginep di tempat saya, silahkan, tafadhol. Cuma ya tempat saya kecil, kalau mau nginap silahkan. Maka Imam Ahmad masuk ke rumah tukang roti ini. Kemudian Imam Ahmad memperhatikan apa sih yang dia lakukan. Ternyata apa yang dilakukan tukang roti ini, saudara, tukang roti ini membuat adonan-adonan roti. Kemudian kalau diajak ngomong, kalau ditanya dia ngejawab. Tapi kalau nggak ditanya, nggak diajak ngomong, dia diam aja. Dia sambil membuat adonan roti, tapi terdengar suara oleh Imam Ahmad sambil dia membuat adonan roti. Ternyata orang itu senantiasa membaca astagfirullahaladzim, senantiasa beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dia mengambil telur, astagfirullah, memecah telur, astagfirullah, mengambil terigu, astagfirullah, membuat adonan, astagfirullah. Maka Imam Ahmad kemudian penasaran. Setelah itu Imam Ahmad bertanya, ini Anda sudah melakukannya sejak berapa lama ini? Anda membuat adonan roti sambil istighfar, Anda melakukan kegiatan-kegiatan sambil istighfar. Maka penjual roti mengatakan, saya sudah membuat adonan roti ini kurang lebih 30 tahun. Selama kurang lebih 30 tahun itu, saya melakukan itu, beristighfar. Maka Imam Ahmad kemudian bertanya, terus dari hasil istighfar itu apa yang kemudian kamu dapatkan? Maka orang itu mengatakan, alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah bahwa semua hajat-hajat yang saya inginkan, semua keinginan-keinginan saya itu hampir semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu. Imam Ahmad bertanya, apa itu? Maka orang ini mengatakan, saya ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar, seorang ahli hadis yang bernama Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Maka kemudian Imam Ahmad
Begitu mendengarkan itu, subhanallah, Imam Ahmad terharu menangis. Subhanallah, berkat istighfarmu kemudian mendorong saya untuk datang ke sini menemuimu. Sayalah orangnya, Imam Ahmad ibnu Hambal. Subhanallah, saudaraku, betul-betul istighfar itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjaga istighfarnya maka Allah akan memberikan solusi daripada permasalahannya dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kemudian Rasul bersabda, wa kullu da'in dawa'un wa dawa'udz dzunubal istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya dan penawar daripada dosa itu ialah istighfar. Karena kemuliaan seseorang itu tidak dinilai dari pernah atau tidaknya berbuat salah, akan tetapi dinilai daripada bagaimana ia menyikapi kesalahan itu. Nabi Adam dan Iblis sama-sama penghuni surga waktu itu. Kemudian karena kesalahannya sehingga dikeluarkan dari surga. Yang membedakan apa ialah bagaimana menyikapinya. Kalau Nabi Adam dia langsung bertaubat, ya Allah, memohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bertaubat Nabi Adam, akan tapi iblis enggan bertaubat. Jadi setiap kita melakukan kesalahan tergantung kita mau mengikut Nabi Adam yang bertaubat ataukah mengikut iblis yang enggan untuk bertaubat. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa dirahmati dan diampuni dosa-dosa kita sehingga mengantarkan kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.